baik khususnya terkait dengan tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Mojokerto. Saya harus melakukan coaching observasi pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat di sekolah. Berkenankah Bu Santi menjadi partner yang nantinya akan saya observasi pada waktu pembelajaran. Oke, baik. Kira-kira besok pembelajaran apa yang akan Bu Santi lakukan? Besok rencana akan memberikan pembelajaran metamorfosis tidak sempurna. Untuk kelas 3 ya Bu ya, berarti materi pembelajaran IPA dengan materi metamorfosis. Oke. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu Santi? Tujuan pembelajaran yang akan saya berikan yaitu peserta didik dapat menjelaskan metamorfosis pada hewan terangnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat berdasarkan tahapan metamorfosis. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu. Terus model pembelajaran apa yang nantinya Bu Susanti lakukan pada saat pembelajaran IPAS tersebut? Model yang akan saya pilih yaitu PBL, Project Based Learning ya Bu ya. Ya, berarti siswa nanti akan memecahkan masalah problem based learning. Siswa akan memecahkan masalah gitu ya dari metamorfosis tidak sempurna. Baik Ibu Susanti, insya Allah besok kita akan bertemu di kelas Bu Susanti untuk rencana observasi ya Bu ya. Disiapkan ya Bu, tetap semangat, pasti akan membawa perubahan dari pembelajaran yang kita lakukan untuk peserta didik. Baik ya Bu Susanti, terima kasih Bu Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Baik. Sebelum ke pelajaran, Bu Guru akan menanyakan hari ini adakah teman kamu yang tidak masuk? Iya. Oke ya, berarti sehat semua. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yang biasa memimpin doa Mas Dani, coba maju ke depan Mas Dani. Dicoba duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Dilanjutkan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Kita memanggil akhirnya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Panjang proklamasi, sedia
siklus hidup yang terjadi pada waktu hidup berbeda-beda. Namun, sekarang kita akan mempelajari siklus hidup hewan. Tahukah kamu? Ternyata hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Ada hewan yang memiliki siklus metamorfosis. Dari video yang sudah kalian tonton tadi, hewan itu mengalami tahapan yang namanya metamorfosis. Apa tadi? Metamorfosis apa? Coba itu sudah Bu Guru sediakan bahan bacaan di masing-masing meja, ya, untuk literasi kalian. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu yang namanya metamorfosis. Metamorfosis itu artinya perubahan wujud atau bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dan dalam siklus hidupnya atau perubahan bentuk hewan secara kelahiran atau penetasan hingga
biar kamu tidak tegang terus selama pembelajaran. Guru ada ini namanya gerakan yang tarian sedikit tarian, yaitu berjudul Aram Samsat. Mari kita lakukan bersama. Coba semuanya berdiri. Tadi Bu Guru akan mengevaluasi hasil dari tugas kelompok kamu. Nah, di sini untuk kelompoknya Mbak Jinan, Mbak Nala, Mas Faruk, dan Habib dan Mas Husni itu sudah betul tahapannya untuk metamorfosis tidak sempurna hewan belalang. Yang pertama ada telur, ada nipah atau belalang muda, dan ada belalang dewasa. Ya, berarti kelompok Mbak Jinan dan kawan-kawan sudah paham dengan materi ini? Sudah? Ya. Kemudian kelompok lain apakah sudah jelas dengan hasil dari kelompok belalang? Sekarang guru akan membacakan yang kelompok kupu-kupu. Dari tugas yang Bu Guru berikan, apakah ada yang belum paham tentang materi metamorfosis tidak sempurna? Ada yang belum paham? Masih sudah paham semua? Guru akan memberikan soal evaluasi pemahaman kamu tentang materi metamorfosis tidak sempurna itu sampai mana. Silakan itu ditulis namanya. Boleh sambil baca pada materi bacaan yang sudah Bu Guru berikan. Ada yang tidak membawa alat tulis? Ada yang tidak membawa alat tulis? Membawa semua ya. Coba langsung dikerjakan. Sambil literasi. Menuliskan kebaikan seperti yang kamu tulis tadi sudah disebutkan. Ya. Sudah? Oke, boleh bukan. Yang belum diselesaikan dulu, jangan pukul-pukul.
tidak sempurna merupakan proses perkembangan hewan. Maaf, ini guru salah memetiknya. Ini hewan ya, bukan hanya serangga saja, karena metamorfosis sempurna tidak sempurna itu tidak dialami oleh serangga saja, tetapi ada beberapa hewan tadi, capung, jangkrik, kemudian kecoa, dan serangga. Ini guru salah memetik. Proses perkembangan hewan yang hanya melalui 3 tahap, yaitu pertama ada apa? Mulut, limfa, Nah, dewasa atau yang limau tanpa melewati tahapan pupa. Seperti pupa itu kepompong kayak kupu-kupu tadi. Kalau kupu-kupu itu namanya pupa, kepompong. Dalam jenis metamorfosis ini, bentuk limfa yang menetas dari telur sudah mirip dengan serangga dewasa. Hanya saja ukurannya lebih kecil dan belum memiliki organ yang lengkap. Seperti sayap pada beberapa spesies, seiring bertambahnya usia, limfa akan berganti kulit hingga mencapai bentuk dewasa. Ya. Kemudian, nah, dari pembelajaran yang sudah berlangsung ini, bagaimana perasaan kalian? Bu Guru mempunyai stik yang sudah Bu Guru beri nama kalian. Kalian masukkan ke dalam ini, ada roda emosi di sini. Kalian masukkan sesuai dengan perasaan kamu. Pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah ada yang merasa jenuh, atau senang, atau sedih, atau kecewa, atau misal kalian belum paham dengan pembelajaran hari ini, kalian bisa tanyakan lagi ke Bu Guru, ya. Kemudian pembelajaran hari ini apakah ada yang tidak suka untuk pembelajaran hari ini? Perasaannya bagaimana? Sekarang kalian coba ini dimasukkan ke dalam roda emosi yang sudah Bu Guru siapkan di sana, sesuai dengan hati kamu, perasaan kamu mengenai pembelajaran hari ini. Namanya Mas Kilbi. Mas Kilbi, sesuaikan dengan pembelajaran hari ini yang sudah kamu pahami. Yuk, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang, atau ngantuk, atau jenuh, atau marah? Selanjutnya, kalian paham dengan pembelajaran hari ini? Tadi yang Bu Guru sudah sampaikan, kegiatan apa saja yang kalian sukai? Tadi, dari pertama Bu Guru masuk sampai sekarang selesai, apa saja yang kalian sukai? Tadi ada yang belum pernah kalian lakukan. Tadi ada apa namanya? Tarian anak samsam, kemudian ada nonton video, kemudian ada belajar kelompok di sini. Apa saja yang sudah kalian pahami atau kalian sukai di sini? Kelompok satu, di sini? Oke. Kalau sudah, pembelajaran hari ini Bu Guru cukup sekian. Dan besok untuk minggu lalu, Bu Guru akan menjelaskan tentang pembelajaran ekosistem. Kalian akan belajar tentang ekosistem, yaitu nanti kalian siapkan materi-materinya. Bu Guru akan menyampaikan materi yang akan datang. Sebelum berdoa, kita nyanyikan lagu daerah dulu ya, Dek. Ya, kita nyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Baju. Yo, ada yang bisa memimpinnya selain Mbak Akila? Tadi udah ada Mbak Akila, Mas Denny. Mbak Afri coba.
Bukan sekian dulu, kita baca bersama hamdalah. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian. Silakan pulang, kalian besok mempersiapkan pelajaran berikutnya. Sekian ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Susanti. Baik. Bagaimana nih Bu perasaan Bu Susanti setelah melakukan pembelajaran yang saya masuk sebagai observer di dalamnya? Perasaan saya nervous. Kenapa bisa nervous Bu? Karena ya walaupun sudah terbiasa mengajar, tapi memang nggak tahu kenapa kalau ada misal bukan hanya kepala sekolah saja, tapi kalaupun guru itu ketika saya mau mengajar ada yang menunggu itu tidak pikirannya itu tidak bisa fokus. Oh, baik. Tapi terbebani nggak nih Bu Susanti ketika saya masuk dalam kelas kemarin? Tidak terbebani, cuma ya mungkin takut, ada rasa takut buat salah. Oh, baik. Tujuan kita melakukan pasca observasi ini berkaitan dengan konfirmasi dan tindak lanjut dari proses pembelajaran yang telah Bu Susanti lakukan kemarin, ya Bu. Jadi setelah kemarin saya di kelas Bu Susanti mengamati pada pembelajaran yang dilakukan, kira-kira menurut Bu Susanti ada nggak kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas? Kendala yang saya hadapi yaitu ada beberapa siswa hampir sekolah itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin karena ada faktor malu atau bagaimana, atau mungkin karena pembelajarannya itu belum mereka paham yang membuat mereka itu tidak aktif. Terus kira-kira bagaimana upaya Bu Susanti untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas Bu Susanti? Saya akan memberikan tugas yang melibatkan secara langsung kepada siswa untuk melatih kepercayaan diri siswa itu. Nah, bisa tugas mandiri atau kelompok. Terus kira-kira itu kan rencana Bu Susanti ke depan ya. Terus ada nggak nih yang nantinya Bu Susanti ajak bekerja sama untuk meningkatkan keberanian siswa atau kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran? Mungkin saya akan meminta bantuan mentor ke kepala sekolah atau lepas sejawat, atau kemudian Bu Sinta atau Pak Arifin atau Umur selaku guru penggerak agar bisa sharing. Sebenarnya itu pembelajaran yang Bu Susanti lakukan itu sudah bagus loh Bu. Anak-anaknya sudah mau maju, sudah mau aktif dalam pembelajaran. Cuma mungkin ketika menanggapi ya Bu ya. Terus kemarin kan ada tujuan yang Bu Susanti lakukan pada pembelajaran kan dengan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan metamorfosis pada hewan dengan benar. Dengan penjelasan guru juga, peserta didik membuat bagan tahapan metamorfosis tidak sempurna dengan benar. Kira-kira ketercapaian materinya sudah seberapa persen Bu? Kalau untuk pencapaian materi menurut saya itu ya masih 70%. Karena di situ kan ada tugas presentasi, mungkin untuk siswa itu belum terbiasa, ke depan masih order-orderan, belum percaya diri. Berarti cara meningkatkan percaya dirinya dengan tadi ya Bu ya? Dengan sering melibatkan. Sering melibatkan. Oke. Ya.
kedepannya apa yang akan Bu Susanti lakukan untuk membuat anak-anak itu percaya diri, membuat program atau kegiatan apa? Ya mungkin lebih ke ini apa? Lebih ke penugasan yang itu tadi yang saya bilang tadi, lebih sering apa? Kolaborasi dengan siswa. Terus tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan siswa ibu bagaimana? Dengan pengembangan dirinya melakukan apa, Bu? Pengembangan diri. Pengembangan diri contohnya bagaimana? Contohnya mungkin seperti ini, Bu Susanti akan melakukan memberi anak tugas untuk berpresentasi, terus dia memperkenalkan dirinya sendiri di depan umum untuk melatih kepercayaan dirinya. Oh itu mungkin apa ya? Ya kan ini anak-anak kan belum dari kelas 3 ini kan masih ada beberapa yang mungkin tidak terbiasa dengan yang saya bilang tadi, presentasi atau tugas apapun itu. Nah mungkin saya akan Melakukan pendampingan. ya mungkin pendampingan ke individu masing-masing anak itu, yang beberapa anak yang tidak aktif dalam kelas itu, kira-kira yang bisa yang membuat mereka malu, tidak percaya diri itu apa itu. Saya Berarti melakukan akan pendampingan itu. menggali ya Bu, Ya. apa sih masalah yang mereka hadapi ketika mereka melakukan presentasi gitu ya Bu. Baik Bu Susanti, mungkin cukup sekian ya pasca observasi dari pembelajaran yang Bu Susanti lakukan. Semoga kedepannya pembelajaran yang Bu Susanti lakukan lebih baik lagi, lebih kolaboratif dengan siswa, dan pastinya menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan bahagia. Terima kasih Bu Susanti untuk waktunya.